diawali dengan bab 1, bagian pertama, konsep manajemen strategi. Pengertian evolusi manajemen strategi menurut Grant, strategi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan rencana mengenai penggunaan sumber daya untuk menciptakan suatu posisi menguntungkan. Kemudian, peran manajemen strategi terbagi menjadi pertumbuhan dan keberlanjutan, kemudian yang berpikir strategi, kemudian yang ketiga adalah manajemen strategi. Kemudian bagian kedua, perumusan visi dan misi dalam dunia pendidikan. Dalam perumusan visi dan misi dalam pendidikan sebaiknya yang pertama, visi sekolah harus berorientasi ke masa depan untuk jangka waktu yang lama, bila perlu dibuat jangka waktunya. Kemudian yang kedua, menunjukkan keyakinan masa depan yang jauh lebih baik sesuai dengan norma dan harapan masyarakat. Kemudian yang ketiga, visi sekolah harus mencerminkan standar keunggulan dengan cita-cita yang ingin dicapai. Kemudian bagian ketiga, pelembagaan strategi pendidikan. Lembaga, secara Kamus Bahasa Indonesia, lembaga adalah bakal dari suatu asal mula yang akan menjadi sesuatu, bakal, bentuk, wujud, rupa, tujuan, ikatan badan, atau organisasi yang mempunyai tujuan yang jelas terutama dalam bidang keilmuan. Lembaga strategi pendidikan, yang pertama, meningkatkan tata kelola dan manajemen pendidikan. Kemudian yang kedua, meningkatkan pelayanan guru dan siswa. Kemudian yang ketiga, pelayanan prasarana dan sarana. Kemudian yang keempat, peningkatan prestasi pendidikan. Kemudian yang kelima, integrasi sistem informasi pendidikan. Kemudian bagian keempat, operasional strategi sekolah. Operasional strategi sekolah adalah kegiatan inti suatu organisasi untuk menghasilkan sumber daya atau lulusan yang bermutu untuk lanjutan pendidikan. Kemudian manajemen operasional sekolah tentu tidak terlepas dari manajemen pada umumnya, yaitu mengandung unsur adanya kegiatan yang dilakukan dengan mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan sumber daya untuk tercapainya tujuan tertentu. Manajemen operasional pendidikan merupakan proses yang secara berkesinambungan yang efektif menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya sekolah secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Kemudian bagian 5, manajemen strategi sekolah dalam menghadapi persaingan mutu. Manajemen strategi sekolah merupakan suatu pendekatan yang sistematik dalam menyelenggarakan programnya untuk mencapai tujuan sekolah. Dalam hal ini, penggunaan model manajemen berbasis sekolah atau disebut dengan MBS merupakan konsep konstruktif yang menjanjikan sebagai strategi meningkatkan mutu manajemen pendidikan. Dalam konteks MBS, manajemen yang diterapkan memiliki karakteristik umum sebagai berikut. Yang pertama, keputusan yang diambil bersifat strategi. Kemudian, penggunaan sumber daya sekolah seefektif mungkin. Kemudian yang ketiga, berorientasi ke masa depan. Kemudian yang keempat, sangat peduli dan tanggap dengan lingkungan eksternal. Kemudian bab 2, bagian pertama, proses dan sistematika manajemen strategi. Proses dan sistematika manajemen strategi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perumusan strategi, kemudian implementasi strategi, dan yang terakhir adalah pengendalian dan evaluasi. Kemudian bagian 2, analisis teori-teori manajemen strategi yang tepat dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, pengertian yang cukup luas manajemen strategi menunjukkan bahwa manajemen merupakan suatu sistem yang sebagai satu kesatuan yang memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dan bergerak secara serentak ke arah yang sama pula. Komponen pertama adalah perencanaan strategi dengan unsur-unsurnya yang terdiri dari visi dan misi, kemudian tujuan strategi organisasi. Kemudian bagian 3, formulasi strategi lembaga pendidikan dalam upaya peningkatan mutu. Dalam formulasi strategi lembaga pendidikan dalam upaya peningkatan mutu terdiri dari yang pertama, formulasi visi dan misi sekolah, kemudian yang kedua, perumusan tujuan dan target sekolah, kemudian yang ketiga, penentuan strategi organisasi sekolah. Kemudian bagian 4, analisis lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan eksternal adalah semua elemen yang ada di luar organisasi yang relevan untuk operasi.
Unsur-unsur di luar organisasi sulit dikendalikan namun berpengaruh terhadap organisasi. Organisasi tidak dapat berdiri sendiri atau memenuhi kebutuhannya sendiri. Organisasi mengambil input seperti bahan baku, uang, tenaga kerja, dan energi dari lingkungan eksternal yang mengubahnya menjadi produk atau jasa sebagai output. Kemudian lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan khusus dan lingkungan umum. Kemudian bagian 5, penilaian pasar produk. Yang pertama, konsep strategi pemasaran dalam pendidikan dalam upaya meningkatkan eksistensi dan citra sebuah lembaga pendidikan. Hendaknya para pengelola pendidikan dapat menerapkan konsep strategi pemasaran jasa pendidikan. Pemasaran jasa pendidikan merupakan langkah pembaruan lembaga pendidikan dalam rangka memasarkan produk layanan jasa pendidikan kepada masyarakat dengan menciptakan dan menawarkan inovasi produk jasa yang sesuai dengan harapan atau tuntutan. Kemudian, tujuan utama dari analisis atau penilaian pasar adalah menunjukkan kepada investor bahwa Anda memahami pasar dengan baik dan pasar tersebut cukup besar untuk membangun bisnis yang berkelanjutan. Kemudian bab 3 bagian pertama, lingkungan kompetitif dan analisis biaya perencanaan strategi pendidikan. Lingkungan kompetitif adalah suatu hal yang berhubungan dengan dua hal persaingan. Dalam hal kompetitif dapat diposisikan sebagai suatu kondisi perbuatan atau keadaan berkompetisi yang terjadi oleh seseorang atau sekelompok orang dalam memenangkan sebuah persaingan. Analisis biaya perencanaan strategi pendidikan, yaitu pemerintah memiliki kebijakan dan peraturan terkait dengan pembiayaan suatu pendidikan atau sekolah. Kemudian bagian kedua, implementasi karakteristik komponen dimensi dan proses manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Komponen manajemen strategi terdiri dari misi organisasi, tujuan, strategi, kebijakan, profil perusahaan, lingkungan eksternal, lingkungan internal, kemudian analisis strategi dan pilihan, kemudian yang ke-9 strategi unggulan, kemudian yang terakhir adalah strategi fungsional. Kemudian dimensi manajemen strategi terdiri dari dimensi waktu dan masa depan, kemudian dimensi internal dan eksternal, kemudian dimensi pendayagunaan sumber-sumber daya manusia, kemudian yang keempat dimensi keikutsertaan manajemen pusat, kemudian yang kelima dimensi multibidang. Kemudian bagian 3, perubahan strategi dan arah masa depan strategi. Perubahan memerlukan strategi dengan cara yang pertama, mengerti akan adanya perubahan dari waktu ke waktu, kemudian melibatkan semua orang dalam perubahan, kemudian yang ketiga, sederhanakan apa yang dapat disederhanakan, kemudian yang keempat, persiapan program perubahan yang sistematis, yang kelima, jangan menutupi kesalahan, keenam, perhatikan emosi dan logika. Kemudian arah masa depan strategi terdiri dari manfaat strategi jangka panjang. Kemudian meskipun faktor-faktor di dalamnya sama, ada berbagai cara mengintegrasikannya. Kemudian yang ketiga, strategi jangka panjang berkaitan dengan jangka pendek. Kemudian bagian 4, implementasi teori-teori manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Implementasi strategi dalam upaya memenuhi standar pendidikan nasional. Struktur sekolah tersebut menggambarkan kejelasan hubungan kerjasama dan kewenangan dalam organisasi sekolah. Secara fungsional, struktur sekolah memperjelas adanya pembagian tugas yang jelas yang didasarkan pada kewenangan personil dan mengelola dan mengembangkan bidang pengelolaan sekolah yang telah disandangkan pada struktur jabatan yang tertera. Kemudian yang kelima, evaluasi manajemen strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Evaluasi manajemen strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah proses manajemen yang mewujudkan strateginya dalam bentuk program, prosedur, anggaran, serta pengembangan strategi dalam bentuk tindakan. Visi merupakan suatu proses yang menggambarkan serangkaian kegiatan perencanaan dan penetapan sasaran sekolah secara formal, dan misi adalah alasan keberadaan suatu lembaga. Kemudian bab 4 bagian pertama, konsep manajemen strategi dalam pendidikan.
ANSOP berpendapat bahwa manajemen strategi ialah suatu pendekatan yang sistematis bagi suatu tanggung jawab manajemen, mengkondisikan organisasi ke posisi yang dipastikan untuk mencapai tujuan dengan cara yang akan meyakinkan keberhasilan. Kemudian konsep manajemen strategi dalam pendidikan antara lain, yang pertama meningkatkan peranan guru, kemudian meningkatkan wawasan, kemudian penyamaan visi semua pihak dalam proses perubahan untuk memfokuskan ke arah yang lebih baik. Kemudian bagian kedua, tahap-tahap dalam manajemen strategi dalam pendidikan. Tahap-tahap dalam manajemen strategi dalam pendidikan, yang pertama pengamatan lingkungan, kemudian perumusan strategi, kemudian yang ketiga implementasi strategi, kemudian yang keempat adalah evaluasi dan pengendalian. Kemudian bagian 3, model balance scorecard dalam manajemen sekolah. Balanced scorecard berasal dari dua kata, yaitu balance, yaitu yang berimbangan, dan scorecard, yaitu kartu skor. Balanced scorecard adalah sistem manajemen yang bertujuan untuk menerjemahkan tujuan strategi organisasi ke dalam serangkaian tujuan kinerja yang pada gilirannya diukur, dipantau, dan diubah jika perlu untuk memastikan bahwa tujuan strategi organisasi terpenuhi. Salah satu poin kunci dari balance scorecard adalah memperluas evaluasi kinerja prospek yang selama ini selalu sangat fokus pada aspek keuangan. Kemudian penerapan balance scorecard dalam pendidikan mempunyai 4. Yang pertama, perspektif keuangan, kemudian pelanggan, kemudian yang ketiga proses, yang keempat adalah pembelajaran atau pertumbuhan. Kemudian bagian 4, kesalahan dalam proses manajemen strategi. Manajemen strategi pada saat sedang dipraktikkan terdapat 2 kategori penting kesalahan-kesalahan dapat terjadi. Yang pertama ditimbulkan dari cara bagaimana strategi itu digunakan, yang terdiri dari ketidakmampuan berpikir secara strategis, kemudian ketidaktepatan pada tingkatan manajemen, kemudian yang ketiga adalah terlalu menekankan pada bentuk dan prosedur. Kemudian yang kedua adalah ketidakmampuan memprediksikan perubahan atau masalah lingkungan eksternal yang terdiri dari perkembangan inovasi produk jasa baru, kemudian yang kedua perubahan peraturan pemerintah, kemudian yang ketiga perubahan iklim. Kemudian bagian 5, tujuan manajemen strategi dalam pendidikan. Tujuan manajemen strategi dalam pendidikan, yang pertama terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Kemudian yang kedua meningkatkan citra positif pendidikan, teratasinya mutu pendidikan karena masalah mutu disebabkan oleh manajemennya. Kemudian bab 5 yang bagian 1, manfaat manajemen strategi dalam pendidikan. Manfaat manajemen strategi dalam pendidikan antara lain, yang pertama, manajemen strategi itu bisa mencapai terjadinya berbagai macam masalah di dalam maupun di luar perusahaan serta meningkatkan kemampuan perusahaan di dalam menghadapi sebuah masalah. Kemudian yang kedua, manajemen strategi bisa membuat kondisi atas penolakan terhadap suatu perubahan dapat berkurang. Kemudian yang ketiga, manajemen strategi membuat perusahaan akan bisa melaksanakan seluruh aktivitas operasionalnya secara lebih efisien serta efektif. Bagian kedua, hierarki manajemen strategi. Yang pertama, penerapan konsep manajemen strategi di lingkungan organisasi non-profit seperti lembaga kependidikan dapat digolongkan ke dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama, strategi korporasi atau level Depdiknas. Kemudian yang kedua, strategi tingkat bisnis atau level direktorat terkait di lingkungan Depdinas. Kemudian yang ketiga, strategi fungsional di jajaran bidang seksi-seksi dan sekolah-sekolah. Kemudian bagian 3, manajemen strategi sebagai suatu proses dalam pendidikan. Manajemen strategi melibatkan proses perencanaan melalui 2 tahap komponen perencanaan, yakni komponen perencanaan strategi meliputi proses perumusan visi dan misi, kemudian tujuan strategi, kemudian strategi utama. Kemudian yang kedua, komponen perencanaan operasional meliputi proses perumusan sasaran atau tujuan operasional, kemudian pelaksanaan fungsi manajemen, kemudian yang ketiga kebijakan, kemudian yang keempat jaringan kerja internal eksternal, kemudian organisasi, kemudian yang keenam adalah kontrol dan evaluasi.
Kemudian bagian 4 adalah anatomi manajemen strategi. Anatomi manajemen strategi dalam pendidikan adalah uraian dan pemahaman yang mendalam tentang hubungan ilmu manajemen dengan ilmu-ilmu lain dalam bidang pendidikan. Anatomi strategi dalam pendidikan meliputi mengidentifikasi tujuan pendidikan, kemudian mengidentifikasi sumber daya pendidikan, kemudian yang ketiga, bagaimana sumber daya yang ada tersebut dapat digunakan. Bagian 5, evaluasi konsep manajemen strategi. Manajemen strategi dipandang suatu evaluasi manajemen karena dua alasan, yaitu strategi sebagai rencana dasar organisasi untuk mengatasi tantangan saat ini dan sekaligus mencapai keberhasilan visi dan misi organisasi di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, organisasi menerapkan manajemen strategi menjawab perubahan dunia dalam rangka meningkatkan kemampuan daya saing untuk meraih keberhasilan di masa-masa mendatang. Kemudian bab 6 bagian pertama, penggunaan manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Secara umum, manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah salah satu bisnis manajemen pengelolaan sekolah yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan bersama secara partisipatif dari semua warga sekolah dan masyarakat di sekitarnya dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian, bagian 2, efektivitas model penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Dalam mengembangkan manajemen berbasis sekolah, ada 5 komponen efektivitas yang perlu dikembangkan. Yang pertama, prinsip kepemimpinan sekolah yang kuat dan mantap. Kemudian, harapan yang tinggi dari penampilan peserta didik. Kemudian yang ketiga, mengutamakan dasar kecakapan dan kemampuan. Kemudian yang keempat, penugasan dan pengawasan yang tepat terhadap seluruh personel sekolah. Dan yang terakhir adalah penerapan model dan sistem evaluasi kemajuan belajar peserta didik yang standar serta penampilan peserta didik. Kemudian bagian 3, peran dan partisipasi masyarakat terhadap sekolah. Peran dan partisipasi masyarakat terhadap sekolah terdiri dari partisipasi finansial, partisipasi material, partisipasi akademik, partisipasi kultural, kemudian partisipasi evaluatif. Bagian 4, perumusan sasaran jangka panjang dan strategi induk dalam dunia pendidikan. Contoh rumusan jangka panjang yang diterapkan oleh sekolah yang pertama, bidang kelembagaan dan sarana yang terdiri dari pengembangan dan penyempurnaan administrasi siswa, keuangan, inventaris dengan menggunakan sistem informasi terpadu. Kemudian yang kedua, ketenagaan yang terdiri dari implementasi nilai-nilai agama dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga, kurikulum yang terdiri dari mengikutsertakan siswa pada lomba olimpiade, mata pelajaran tingkat provinsi, kemudian strategi induk dalam pendidikan dalam dunia pendidikan. Yang pertama, mengidentifikasi hakikat permasalahan yang dihadapi dan mengundang pemecahan. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data yang relevan. Yang ketiga, menganalisis data. Kemudian yang keempat adalah menentukan berbagai alternatif yang mungkin ditempuh. Kemudian yang terakhir ada menganalisis berbagai alternatif. Kemudian yang terakhir adalah bagian 5, monitoring dan evaluasi strategi dalam pendidikan. Tujuan monitoring dan evaluasi strategi dalam pendidikan yang pertama, mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana, kemudian mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi. Kemudian yang ketiga adalah melakukan penilaian apakah pola kinerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan proyek. Baik, itulah pemaparan dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.